Halo Cep, ketemu lagi. Apa kabarnya hari ini Cep? Iya, eh, akhirnya kita bisa berjumpa kembali lagi di sini. Kemarin kita telah membahas itu tentang cutting board, macam-macam cutting board ya. Hari ini kita akan membahas masalah bagaimana sih kita dalam menangani produk gitu ya Cep ya. Salah satunya itu daging ya. Ketika suatu saat kita memperlakukan produk itu, daging tersebut, seperti kita beli dari pasar, beli dari supermarket. Nah, jadi kita perlu penanganan khusus buat menyimpannya gitu. Baik, yang harus diperhatikan itu ada beberapa langkah ketika kita akan eh, menyimpan sebuah produk ya, ketika akan memperlakukan sebuah produk itu, terutama daging gitu ya Chef ya. Ketika daging pertama datang ke sini, ke rumah kita, ke resto kita, dari pasar, dari eh, supermarket atau dari manapun kita beli ya, hal yang utama itu kita jangan mencuci daging tersebut ya. Kenapa kita tidak dicuci gitu? Kalau kita mencuci daging tersebut, nah bakteri-bakteri dari air itu akan masuk ke dalam pori-pori dagingnya tersebut gitu ya. Jadi ketika kita beli jangan langsung dicuci ya. Tapi kita langsung potong-potong aja, potong-potong kecil-kecil itu dari setengah kilo atau 1 kilo gitu. Tergantung kebutuhan kita nanti berapa pemakaiannya, apakah pemakaiannya setengah kilo apa 1 kilo. Nah dari situ kita bungkus yang setengah kilo, yang 1 kilo kita bungkus. Kalau ada vakum kita vakum cek ya. Dan setelah vakum itu jangan langsung dimasukin ke freezer ya, jangan masukin ke freezer, tapi simpan dulu di kulkas ya, kurang lebih suhunya 4-5 derajat celcius. Kenapa kita harus simpan dulu di kulkas? Itu untuk supaya daging itu tidak cepat rusak. Cepat rusaknya kenapa? Karena si daging itu kan terutama ada yang berlemak gitu ya. Dari suhu ruang langsung ke suhu freezer itu dia kaget gitu ya. Nanti akan timbul itu adanya kristal-kristal di dalam bungkusnya. Itu mempengaruhi rasa dan struktur daging. Jadi simpan dulu di kulkas kurang lebih 4-5 jam. Setelah suhunya dingin normal, baru taruh di freezer. Nah, dari freezer itu Chef, itu bisa kita simpan itu kurang lebih 1 tahun. Itu selama di freezer ya, 1 tahun. Nah, freezer itu bisa mencegah pertumbuhannya bakteri gitu. Makanya kenapa bisa sampai 1 tahun. Nah, dari situ dipakailah sesuai kebutuhan aja, dari 1,5 kilo atau 1 kilo gitu ya. Nah setelah penyimpanan di freezer, langkah keempatnya ketika kita mau memakainya, mau memasaknya itu, kita itu ada namanya di thawing ya, saya di thawing. Nah ketika kita knowing itu ada 3 macam knowing ya. Yang pertama itu ada di ruang suhu, yang kedua itu ada memakai air, ada taruh lagi di kulkas. Nah, setelah daging itu lembek bisa dimasak, baru kita masak. Nah, cuma yang harus diperhatikan itu ketika kita memakai towing, memakai air keran ya, itu harus pakai air keran ya, air mengalir. Jangan sampai pakai air yang biasa diem, tapi pakai air mengalir. Dan dipastikan si daging itu tetap terbungkus, jangan dibuka ya. Si daging itu tetap terbungkus dengan plastiknya, baru dikasih air mengalir gitu, supaya tidak ada bakteri. Jadi si air itu langsung ke plastiknya, bukan ke dagingnya gitu ya chef ya. Jadi jangan sampai kena langsung ke dagingnya gitu. Harus tertutup rapat si dagingnya. Dari situlah setelah daging itu lembek, baru dibuka, dicuci, baru dimasak gitu ya chef ya. Dari saya untuk penanganan daging
Mungkin gitu, kita sharing-sharing lagi. Ada masukan boleh di situ Sep, kita saling sharing lagi di komen-komennya. Oke, siap Sep. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita ketemu lagi, kita bahas-bahas lagi tentang produk-produk yang lain Sep. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share-nya Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.